waited a long time for this moment. Come on, let's fight. I won't be needing this anymore. Now this won't be considered infighting, so there's no need to hold back. I can't fight you. Or rather, I can't use Nen anymore. Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Akhirnya kita masuk ke episode yang kita tunggu-tunggu, yaitu episode duel antara Hisoka Moro melawan Chrollo Lucifer. Yap, Abdikos akan coba membahas pertarungan keduanya dengan sangat detail, termasuk detail kecil yang ada dan tidak ada di panelnya. Berikut pembahasan pertarungan Hisoka versus Chrollo di lanjutan anime Hunter x Hunter episode 159. Check out, check it bro. Pertama, pertarungan sampai mati Hisoka versus Chrollo. Buat yang lupa, Hisoka menunggu pertarungan melawan Chrollo ini sudah sangat lama, yaitu hampir 2 tahun atau lebih tepatnya 23 bulan, dimulai dari September 1999 di York New City, di mana Hisoka secara resmi mengungkap kepada Chrollo bahwa ia memalsukan keanggotaannya di Phantom Troop demi bisa bertarung 1 lawan 1. Namun malam itu juga Kurapika menyegel Nen Chrollo sehingga Hisoka jadi kehilangan minat bertarung melawan orang lemah dan terpaksa menunda duelnya, di mana di antara Mei sampai Juni 2000 di Great Island, Hisoka bekerja sama dengan anggota Phantom Troop untuk mencari seorang Nen eksorsis yaitu Eben Jin. Hisoka melakukan ini murni agar Nen Chrollo bisa pulih secepatnya sehingga mereka bisa bertarung dalam kondisi puncak dan di pertengahan tahun 2000 hingga Agustus 2001. Setelah kutukan Nen di jantung Chrollo berhasil dilepas oleh Eben Jin, Hisoka langsung menagih janji duelnya. Namun Chrollo terus melarikan diri berpindah-pindah tempat selama kurang lebih 1 tahun. Chrollo sengaja menghindari Hisoka bukan karena takut, melainkan untuk mengulur waktu demi mengumpulkan 5 kemampuan Nen spesifik, termasuk meminjam kekuatan Salnak dan Kortobi guna memastikan kemenangan mutlak 100% melawan Hisoka. Pengejaran panjang selama hampir 2 tahun ini akhirnya terbayarkan saat Chrollo berhenti berlari dan resmi menantang Hisoka di panggung tertinggi, yaitu Heaven's Arena. Pengumuman menggema di seluruh sudut stadion Heaven's Arena. Komentator memperkenalkan Chrollo Lucifer sebagai floor master yang baru saja melakukan debutnya, yaitu berhasil naik ke lantai 200, dan Yah Chrollo lah yang menantang Hisoka untuk bertarung di arena tersebut, yang mana Chrollo sudah mempersiapkan segalanya sejak gagal meladeni Hisoka beberapa tahun yang lalu akibat Nennya yang dikunci Kurapika. Dan Yah karena begitu sulitnya Hisoka mengejar Chrollo, Hisoka tidak mau kalau ini hanya akan jadi pertarungan uji coba kemampuan masing-masing alias sparring. Jadi Hisoka maunya ini jadi pertarungan sampai mati, dan Chrollo sepakat dengan tawaran Hisoka. Kedua, serangan pembuka Chrollo terhadap Hisoka. Wasit berdiri di antara mereka dan meneriakkan fight. Tanpa basa-basi, Chrollo langsung memunculkan buku Bandit Secret di tangan kanannya, sementara tangan kirinya merogoh sesuatu. Hisoka bersiap dengan memegang kartu remi yang dilapisi Shu. Sebelum Hisoka sempat maju, Chrollo bergerak dengan kecepatan luar biasa melintasi wasit. Di panel berikutnya diperlihatkan Chrollo telah menusukkan sebuah antena kecil, yaitu kemampuan Nen Black Voice milik Salnak, ke leher belakang sang wasit. Mata wasit langsung berubah kosong. Chrollo tidak ikut maju di samping wasit, dia sengaja berlari tepat di belakang punggung wasit. Karena tubuh wasit menghalangi pandangan, Hisoka tidak bisa melihat kemana arah langkah kaki Chrollo selanjutnya. Saat wasit mendekati Hisoka, Hisoka melayangkan tendangan ke atas tepat ke arah wajah wasit. Di saat itulah Chrollo mengeksekusi rencana aslinya. Chrollo tiba-tiba muncul dari balik bayangan tubuh wasit yang sedang ditendang Hisoka. Tangan Chrollo memegang antena kedua dan mengarahkannya ke kaki Hisoka yang sedang melayang di udara. Hisoka tahu persis efek Fatal Black Voice, yaitu sekali tertusuk, pertarungan selesai karena ia akan dikendalikan total. Jadi demi menghindari tusukan di kaki, Hisoka secara refleks membatalkan posisi serangannya dan buru-buru menarik kakinya kembali ke tanah
untuk menjaga jarak. Namun ternyata antena kedua di tangan Chrollo hanyalah tipuan. Chrollo tahu Hisoka akan panik dan fokus menghindari antena tersebut. Begitu kaki Hisoka mendarat kembali ke tanah karena panik, keseimbangan Hisoka goyah. Chrollo langsung menjatuhkan antena itu, memanfaatkan momentum dan melayangkan tendangan keras yang meruntuhkan pertahanan Hisoka hingga ia jatuh tersungkur. Di panel berikutnya, Chrollo langsung melompat di atas tubuh Hisoka dan menginjaknya bertubi-tubi dengan sangat brutal. Ketiga, konfrontasi jarak dekat dan analisis Hisoka. Meski diinjak-injak, Hisoka tidak kehilangan ketenangannya. Dia menembakkan banji jump ke tubuh wasit yang berada di dekat mereka menggunakan kaki, lalu menarik dan menghempaskannya ke arah Chrollo untuk membalikkan keadaan. Chrollo dengan lincah melompat ke belakang untuk menghindari hantaman tubuh wasit tersebut. Diperlihatkan panel wajah Hisoka yang sedang menganalisis situasi. Hisoka akhirnya menyadari alasan Chrollo terus melarikan diri darinya selama ini adalah karena Chrollo sengaja mengulur waktu untuk mengumpulkan kemampuan yang spesifik yang paling efektif untuk menghabisi dirinya. Dan ya, bukannya takut, Hisoka malah semakin antusias dan bergairah dengan perlawanan jenius Chrollo. Keempat, kemampuan double fist alias bookmark serta kemampuan Sun and Moon. Setelah Chrollo terpaksa melompat mundur untuk menghindari tubuh wasit yang ditarik Hisoka menggunakan banji jump, disinilah Chrollo mengeksekusi strategi berlapis 3 yang sangat mematikan, yaitu menggunakan manipulasi Black Voice Salnark serta dua kemampuan baru, yaitu segel ledakan Sun and Moon dan pembatas buku alias bookmark alias double face. Abdikos akan jelaskan dua kemampuan baru ini. Pertama, The Sun and Moon alias matahari dan bulan adalah salah satu kemampuan Nen paling unik, sangat kompleks dan mematikan yang ada di dalam buku Bandit Secret milik Chrollo Lucifer. Kemampuan ini memiliki mekanisme yang merusak aturan dasar Nen konvensional karena diperkuat oleh dendam kematian alias postmortem Nen. Kemampuan ini dicuri Chrollo dari pemimpin kota meteor yang sudah tewas. Jadi postmortem Nen dari Sun and Moon akan jauh lebih kuat di buku Chrollo karena efek Nen setelah kematian. Secara teknis, kemampuan ini berfungsi untuk mengubah objek atau makhluk hidup menjadi bom waktu berbasis segel. Saat diaktifkan, muncul tato simbol Nen di telapak tangan Chrollo. Tangan kiri memiliki simbol matahari dengan tanda plus, sedangkan tangan kanan memiliki simbol bulan dengan tanda minus. Untuk memasang segel ledakan, Chrollo cukup menyentuh target untuk meninggalkan segel tato tersebut pada tubuh mereka. Sentuhan tangan kiri mencetak tanda plus, sentuhan tangan kanan mencetak tanda minus. Ledakan terjadi ketika simbol plus dan simbol minus saling bersentuhan. Chrollo bisa mengatur daya hancur bom ini jika dia hanya menyentuh target sekilas alias sepersekian detik. Ledakannya kecil, namun jika ia menahan sentuhannya pada target selama 5 detik, segel tersebut terisi penuh dan akan menghasilkan ledakan masif yang sanggup menghancurkan beton arena. Sementara kemampuan kedua adalah double face alias bookmark. Bookmark sendiri bukanlah kemampuan yang baru yang dicuri, melainkan kemampuan upgrade dari fitur Bandit Secret. Awalnya kelemahan terbesar dari buku Bandit Secret milik Chrollo adalah dia harus terus-menerus membuka halaman yang berisi kemampuan dan memegang buku tersebut dengan tangan kanannya. Jadi jika buku ditutup atau dilepas, kemampuan yang dicuri akan langsung lenyap. Untuk mengatasi batasan tersebut, Chrollo melakukan modifikasi pada buku Nennya dengan menciptakan pembatas buku khusus ini. Jadi double face adalah ekstensi dari kemampuan Bandit Secret layaknya red atau blue yang merupakan extension teknik dari Limitless Gojo. Bedanya dalam dunia Hunter x Hunter, peningkatan kekuatan yang luar biasa selalu membutuhkan bayaran yang setimpal. Chrollo menjelaskan bahwa untuk menambahkan fitur bookmark ini ke dalam bukunya, dia harus menerima beberapa syarat dan batasan baru yang sangat ketat. Meskipun Chrollo tidak menyebutkan secara mendetail apa saja syarat baru tersebut, batasan ini berfungsi sebagai penyeimbang agar Nennya tidak mengalami overload. Dengan adanya pembatas buku ini, kini Chrollo bisa melakukan dua hal yang sebelumnya mustahil ia lakukan, yaitu Chrollo bisa menaruh pembatas buku di halaman kemampuan yang ia inginkan lalu menutup bukunya. Kemampuan di halaman tersebut akan tetap aktif
sehingga kedua tangan Chrollo bebas digunakan untuk bela diri jarak dekat. Chrollo juga bisa menaruh pembatas buku di satu halaman, misalnya Sun and Moon, lalu membuka halaman lain di bukunya, misalnya Black Voice. Dengan cara ini, Chrollo bisa menggunakan dua kemampuan curian yang berbeda secara bersamaan. Kelima, mengecoh Hisoka dengan strategi lapis 3. Setelah Chrollo melompat mundur dari hantaman wasit yang ditarik Hisoka menggunakan bungee jump, Chrollo langsung membuka buku Bandit Secret, meletakkan pembatas buku pada halaman Sun and Moon, lalu ia membalik halamannya ke kemampuan Black Voice. Karena adanya double face, Chrollo sekarang bisa mengaktifkan efek segel ledakan sekaligus memberikan perintah manipulasi baru kepada sang wasit di saat yang bersamaan tanpa perlu menutup buku. Chrollo memanfaatkan ponselnya untuk menggerakkan wasit lagi. Kali ini dia memerintahkan wasit untuk menerjang maju, menyerang Hisoka secara frontal. Hisoka melihat wasit maju kembali, namun dia keliru berasumsi bahwa wasit tersebut hanyalah boneka daging biasa yang dikendalikan dengan perintah sederhana, yaitu serang Hisoka. Hisoka belum menyadari bahwa tubuh wasit itu sudah berubah menjadi bom waktu. Hisoka yang berniat menyelesaikan gangguan ini dengan cepat langsung melayangkan serangan pada tubuh wasit tersebut. Begitu terjadi kontak fisik antara Hisoka dan wasit, tubuh wasit tersebut meledak, yang mana Hisoka tubuhnya terkena dampak ledakan kecil yang merusak keseimbangannya. Demi menghindari ledakan susulan atau serangan susulan dari Chrollo di dalam asap, Hisoka menembakkan bungee jump ke langit-langit Heaven's Arena dan menarik tubuhnya ke atas untuk menempel di sana. Hisoka menatap ke bawah dengan wajah yang mulai tegang dan penuh keringat. Di tengah ring yang berasap, Chrollo berdiri dengan tenang menatap Hisoka sambil tersenyum tipis. Chrollo mengatakan kalimat provokatif bahwa ia masih memiliki 3 kemampuan lagi yang belum ditunjukkan. Di adegan inilah Hisoka sadar bahwa Chrollo tidak sedang bertarung 1 lawan 1 secara konvensional, melainkan sedang memainkan simulasi matematika di mana setiap langkah Hisoka sudah diperhitungkan untuk memicu ledakan berikutnya. Dan ya, kita akhiri sampai sini dulu pertarungan detail Hisoka versus Chrollo. Di pembahasan episode berikutnya, Chrollo akan menggunakan strategi yang lebih jenius lagi untuk meledakkan Hisoka. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.